Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom, selamat malam. Kita
kita berjumpa lagi dalam ibadah PA online di malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap keadaan, dan untuk setiap kondisi kami. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa mengucapkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini, kiranya kami bisa belajar sebagian firman Tuhan, kami bisa memahaminya, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, pertolongan Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan ibadah ini ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kembali shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kembali kita mengikuti pemahaman Alkitab online di hari Rabu ini. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 15. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 15. Saya akan bacakan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurangi engkau menjadi raja atas Israel, yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Tuhan, menghina aku, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pengen hidup lebih baik dari hari ke hari. Kita akan belajar dari sini, maka tema yang saya berikan adalah hidup lebih baik. Kita bisa belajar dari pengalaman yang dialami oleh Daud. Kita juga bisa belajar dari apa yang dialami oleh Saul. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Baik itu pengalaman kita sendiri, pengalaman hidup dari keluarga, pengalaman hidup dari tokoh-tokoh yang kita bisa dapatkan, pengalaman hidup dari tokoh Alkitab yang kita bisa dapat dengan membaca Alkitab, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah pengalaman hidup sendiri. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani, itu bisa menjadi pelajaran besar bagi kita untuk kita bisa hidup
lebih baik dari hari ke hari. Harus lebih baik. Kalau kita membaca ayat ini, satu pasal atau dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, kita bisa tahu cerita ini dengan membaca ayat-ayat dan pasal-pasal sebelumnya. Di ayat sebelumnya kita bisa melihat Daud melakukan sebuah kesalahan besar, dosa yang sangat tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa yang terjadi, yang menjijikkan bagi orang Israel. Daud berzina. Daud berzina dengan istri dari prajurit Israel. Daud berzina dengan orang yang setia kepada kerajaan Israel. Dia mempertahankan kerajaan Israel dalam peperangan, tapi Daud berzina dengan istrinya. Uria mati di peperangan. Alkitab menulis dia mati karena surat dari Daud. Dengan kata lain, Daud membunuh Uria. Jadi Daud berzina, Daud membunuh, Daud merencanakan pembunuhan, dan Daud melakukan hal-hal yang lain, menyembunyikannya dari Tuhan. Itu juga dianggap dosa. Jadi Daud melakukan hal yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mengenai dosa dan penghukuman, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan penghukuman bagi siapapun. Daud orang yang diberkati Tuhan. Bahkan Daud biji mata Tuhan. Daud dijaga oleh Tuhan. Tetapi pada waktu dia melakukan kesalahan, dia juga tidak lepas dari hukuman Tuhan. Orang fasik dihukum, dibinasakan. Orang benar juga dihukum Tuhan. Orang fasik dihukum karena dosa mereka. Orang benar dihukum karena kasih Tuhan. Jadi hasil dari hukumannya berbeda. Orang fasik dihukum Tuhan dan binasa. Orang benar dihukum Tuhan karena kasih Tuhan, hasilnya harusnya lebih baik bagi orang tersebut. Karena hukuman itu akan menjadi pelajaran bagi dia untuk dia bisa selangkah lebih baik dalam hidupnya. Tuhan menghukum Daud supaya Daud kembali dari dosanya. Tuhan menghukum Daud dengan kasihnya supaya keadaan dari Daud dipulihkan, supaya keadaan dari Daud bisa diterima oleh bangsa itu karena dia sudah mengalami hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini Nabi Nathan memakai kisah mengenai domba orang miskin dan seorang yang sangat kaya. Orang kaya itu telah mempunyai banyak harta, kambing domba, lembu sapi, mengambil anak domba betina dari si miskin. Jadi mungkin ini seperti drama yang bisa menjadi cerita di kalangan masyarakat pada saat itu. Sesuatu yang dijadikan contoh untuk kehidupan di masa itu. Si miskin pasti sangat menyayangi domba betina ini. Diambil susunya bisa, ditunggu biar mempunyai anak bisa untuk menambah bilangan dari dombanya. Tetapi di dalam dia sangat mengasihi anak domba betinanya itu, diambil oleh si kaya. Mendengar kisah ini, Alkitab menuliskan bahwa Daud sangat marah. Dia mengatakan bahwa orang kaya itu harus dibunuh dan harus membayar 4 kali lipat dari kerugian yang telah dilakukan, dari kerugian yang telah ditimbulkan. Nathan dengan terus terang mengatakan bahwa itu adalah Daud.
Betapa shocknya dia pada waktu itu. Dia tidak menyadari siapa yang dia marah. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan, begitulah juga amarah Tuhan kepadanya. Apa yang dia pikirkan juga kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar permintaan Daud membunuh 4 anak Daud. Jadi kalau kita teruskan membaca di kisah Daud, kemudian keluarga itu saling membunuh. Anak-anak Daud mati oleh pedang. Dalam 2 Samuel 12 ayat 9 mengatakan betapa besar dia telah memberkati Daud. Daud memberikan segala hal. Tuhan memberikan segala hal untuk dinikmati oleh Daud. Tuhan sumber berkat yang membuat Daud hidup berkelimpahan. Daud menghina Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia masih mengambil apa yang bukan haknya. Apa yang tidak menjadi berkatnya, dia ambil. Dan Tuhan menghukum Daud. Tuhan memberikan setiap kita, setiap orang yang mengenal Tuhan, apa yang boleh kita nikmati. Yang bukan bagian kita, itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita apa yang menjadi bagian kita. Setiap orang harus bersyukur dengan apa yang dia punya. Setiap orang harus menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setiap orang harus menjaga nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan cara bersyukur kepada Tuhan sebab dia sumber berkat itu. Daud sudah diberkati tetapi masih mengambil apa yang bukan haknya, apa yang tidak diberikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mendengar apa yang menjadi doa Daud. Dia membayar 4 kali lipat seperti apa yang dia katakan dalam amarahnya kepada orang kaya tadi. 4 anaknya mati oleh pedang. Istri-istrinya hilang dari hidupnya. Pada waktu pemberontakan dari Absalom, semua istri dan gundiknya ada bersama-sama dengan Absalom. Itu hukuman yang diterima oleh Daud akibat dari perbuatannya. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa kita bisa belajar dari kehidupan Daud dan kita juga bisa belajar dari kehidupan Absalom. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Respon kedua orang ini sangat berbeda dengan satu dengan yang lain. Saul merespon teguran dari Tuhan, Daud merespon teguran dari Tuhan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan, kita mau seperti apa? Apakah kita akan merespon seperti Daud atau apakah kita akan merespon seperti Saul? Kita belajar dari kedua orang ini dalam kehidupan kita. Daud dihukum oleh Tuhan karena dosanya terhadap Uria. Dia seperti melakukan pembunuhan berencana, dia rancang sebuah pembunuhan kepada Uria dan kemudian dia berzina. Dan itu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan menegur dia mengatakan, "Aku sudah berdosa Tuhan," tanpa embel apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia sudah berdosa dengan apa yang sudah terjadi. Dia sadar bahwa dia melakukan dosa tersebut dan itu menyakiti hati Tuhan. Dia merendahkan diri. Dia memohon kepada Tuhan atas dosanya.
Bahkan dia memohon kepada Tuhan agar anak tersebut diselamatkan. Hasil perzinahan tersebut, terkadang dalam hidup kita, kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Pada waktu kita sadar bahwa kita sudah berdosa, kita menerima, kita bersyukur karena Tuhan menegur. Tetapi terkadang kita seperti Saul. Apa respon yang dilakukan oleh Saul pada waktu Tuhan menegur? Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, Saul mengaku berdosa. Saya berdosa, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi rakyat yang salah. Jadi dalam kisah itu, Saul dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan atau menunggu Samuel mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dia tidak menerima apa yang dia lakukan. Dia menyalahkan rakyat yang sudah memaksa dia. Terkadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Kita tidak menerima dosa yang sudah kita lakukan. Pada waktu kita ditegur, kita tidak menerima itu sebagai sebuah kesalahan kita, tetapi kita melemparkan ke kiri, melemparkan ke kanan, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan dan sebagainya. Kita harus memahami Tuhan Maha Tahu, tidak sembarangan untuk mengatakan kamu berdosa. Pasti Tuhan sudah tahu kalau kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Saul kemudian dihukum kehilangan segalanya, dia tidak menjadi raja lagi di Israel. Tetapi Daud, dia menerima dan kemudian dia tetap menjadi raja dengan segala lika-likunya. Dia tetap menjadi raja. Dia menerima hukuman dari Tuhan. Dia ikhlas menerima kalau dia berdosa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini dan pelajaran buat kita dari kisah kedua orang itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepastian keselamatan di dalam Kristus membuat penghukuman kekal tidak lagi mengancam kita, tetapi konsekuensi dari dosa, konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan harus tetap kita terima. Daud menanggung dosa yang sangat berat itu, konsekuensi dari dosa yang sudah dia lakukan. Dia membuat dia putus asa, terpuruk, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Salah satu yang paling penting dari hal ini adalah bahwa Daud tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Itu hal yang sangat penting yang harus kita akui dalam kehidupan kita. Tuhan berdaulat dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan berdaulat untuk semua segi kehidupan kita. Tuhan berdaulat dengan ekonomi kita. Tuhan berdaulat dengan kesehatan kita. Tuhan berdaulat dengan karir dan sebagainya. Kita bersyukur karena Tuhan berdaulat. Jadi karena kita mengenal Tuhan dan kita tahu dia berdaulat atas segala kehidupan kita, maka kita harus bersyukur. Kita harus mendekatkan diri agar dia tetap menjaga, tetap memberkati seperti apa yang dialami oleh Daud, dan tetap mengampuni Daud. Kedua orang itu, Daud berlaku setia kepada Tuhan. Saul juga berlaku setia kepada Tuhan. Mereka sama menjadi raja orang Israel, menjadi raja bangsa Israel. Tapi hidup mereka bercela. Mereka melakukan dosa. Respon mereka kepada Tuhan yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita harus berjuang mempertahankan hidup tanpa celah. Kita ini orang berdosa,
yang tidak bebas dari kesalahan-kesalahan. Bahkan mungkin kita yang merasa paling rohani sekalipun, kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Tetapi seharusnya ada usaha bagi kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Ada usaha yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup lebih baik dari kemarin, hidup lebih baik dari minggu kemarin, hidup lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari semua yang kita lakukan. Kita bisa melihat apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak. Tuhan memberikan kita hati nurani untuk kita bisa menimbang apa yang baik dan apa yang salah. Tapi kalaupun kita melakukan hal yang salah, kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan akan menerima. Tetapi pada saat kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan seperti Saul yang kehilangan segalanya. Pada saat kita melakukan kesalahan, untuk kita bisa melangkah lebih baik, maka kita harus seperti Daud, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan keadaannya, tidak menyalahkan apapun. Dia menerima bahwa dia melakukan kesalahan. Tuhan menghukum, ya, tetapi dengan kasih-Nya. Orang fasik dihukum untuk binasa. Orang benar dihukum oleh kasih Tuhan. Orang fasik dihukum karena dosa mereka. Orang benar dihukum karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita harus hidup lebih baik dari kemarin, dari hari-hari sebelumnya, dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita sedang dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan menghukum dengan kasih-Nya. Amin. Pemahaman Alkitab di malam hari ini, kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk malam ini, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup lebih baik dari sekarang dan juga dari hari-hari sebelumnya. Kiranya Tuhan melimpahi kami dengan ucapan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup seperti Daud yang menyadari kehidupannya dan mengalami bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.